Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nulis ingin bahas soal karat nih, sama ini nyoba satu wadah lagi ya. Ini warnanya sudah jadi kuning ya, padahal sebelumnya putih. Nah ini loh, kelihatan nggak karat ini loh. Padahal sebelumnya nggak karat ya. Oh sih, kelihatan nggak? Oh nanti pakai foto aja ya. Kondisinya tangki ya. Mulut tangkinya terlihat kotor kan, karatan. Tutupnya. Jadi di sekitarnya ini itu adalah tambalan ya. Tambal panci. Jadi penulis pakai tambal panci di sekitarnya mulut tangki itu. Tujuannya dijadikan sacrifice anode. Kalau yang nggak tahu sacrifice anode itu tujuannya adalah untuk mengurangi karat pada aluminiumnya mengurangi karat pada logamnya sehingga aluminiumnya dulu yang karatan. Itu nanti aluminiumnya berkurang. Kayaknya sih sukses. Bukti suksesnya itu adalah bagian dalaman mulut tangkinya itu bersih dari karat ya sampai sekarang ini ya. Penulis nemu karat itu kaget karena biasanya nggak berkarat. Jadi penulis pun coba telusuri ya, mulai kapan itu berkarat, dan ketemu ya jawabannya. Jadi mulai berkarat itu bukan mulainya ya, kapan ketika belum berkarat. Jadi penulis coba cek video yang lalu ya, cek video pakai aditif. Dan ternyata waktu penulis pertama pakai aditif PRF turbo itu masih belum berkarat, mulut tangkinya bagian dalam masih bersih ya. Terus begitu pakai yang PRF turbo kedua yang dosis sesuai anjuran, itu ada sedikit bercak gitu, tapi sudah mulai. Terus waktu pakai habis itu pakai itu ya, Klinos. Nah pakai Klinos itu sudah mulai banyak. Terus berikutnya pakai Honda Engine Cleaner juga sudah mulai banyak. Nah penulis tahunya ya tadi pagi ya, waktu mau coba pakai engine cleaner lagi, kok kotor banget gitu loh. Biasanya nggak kayak gitu. Jadi nggak
nggak sampai kotor kayak gitu. Jadi kotor tapi nggak sampai seperti itu kotornya. Penulis mau nggak mau ya harus curiga, dan karena sebelum pakai PRF Turbo nggak mengalami masalah apa-apa, ya terpaksa penulis curiganya sama PRF Turbo ya. Kalau mau nyalahkan sel super, nah sebelumnya penulis juga sering pakai sel super sampai berbulan-bulan, ya nggak kayak gitu. Mau nyalakan Pertamax ya berbulan-bulan pakai Pertamax, ya nggak pernah seperti itu. Nyalakan margarin, penulis coba cari ya sejarah pakai margarin di motor penulis ini NMAX ini. Ternyata pakai margarin itu sudah pernah penulis lakukan di 9 bulan lalu di motor NMAX ini. Tapi saat itu apa ya, alasannya bukan untuk performa ya, untuk membersihkan, tapi lupa wis pokoknya coba pakai margarin aja lah. Efeknya saat itu nggak kerasa. Jadi bukan karena margarin, bukan karena bensin. Apa ada air di tangki motor penulis? Penulis waktu cuci nggak pernah buka-buka tangki. Habis cuci itu juga nggak pernah buka-buka tangki. Penulis mencuci motor itu seminggu sekali, dan itu sudah sejak 1 tahun yang lalu. Jadi kalau gara-gara air yang masuk, ya air masuk ya sudah tahun-tahun lalu lah. Sekarang juga bukan musim hujan. Rame. Sekarang sudah bukan musim hujan. Jadi kalau dibilang kemasukan air waktu hujan-hujan, ya enggak. Karena ya dari tanggal 22 itu enggak hujan. Penulis motornya nggak kehujanan. Jadi waktu habis mulai pakai PRF Turbo itu, motor penulis nggak kena hujan. Ya mau nggak mau lah ya, penulis terpaksa mengarahkan ke aditif bensin. Apakah aditif bensinnya itu jelek, PRF Turbo atau Klinos atau apalah, nggak tahu lah ya. Kan di percobaan sebelumnya itu terlihat bahwa PRF Turbo dan Klinos itu bereaksi dengan air. Ya mungkin airnya jadi meresap ke bensin, tapi ya akhirnya menguap lagi ke atas, sehingga ya mudah terjadi karat. Entah apakah mengubah pH-nya, keasaman atau kebasaan dari tangki juga nggak tahu. Karena ya gitu itu biasanya butuh sesuatu yang nggak netral. Kalau pH-nya netral nggak mudah terjadi karat. Biasanya kalau kena udara gitu basah ya. Tapi asam juga bisa, karena asam itu ya jadi semacam penghantar juga. Ketika
logam itu kena ke tutup tangki, akan terjadi reaksi. Reaksi ini terjadi karena antara logam itu punya elektropotensial yang berbeda. Elektropotensial ini kalau ada uap air di antaranya akan menyebabkan karat, karena air yang jadi sumbernya. Mengalami karat seperti ini ya baru kali ini penulis alami. Penulis sebelumnya pernah pakai aditif bukan nano, aditif untuk NMAX ini ya, NASA RPM itu semacam dengan Bio One Racing, enggak mengalami karatan. Pernah minyak goreng enggak, blue pen, margarin ya 9 bulan yang lalu. Terus apalagi selain bensin itu enggak pernah kayaknya ya. Kapur barus penulis nyobanya di spin juga enggak karatan sih tutupnya. Iya, penulis nggak tahu lah wis apa penyebabnya. Ya, penulis juga bakal mencoba mencari tahu lah. Tapi kayaknya ya PRF turbo yang menyebabkan. Karena ya karat ini mulai muncul setelah penulis pakai PRF turbo. Terus yang kedua adalah PRF turbo bereaksi dengan air. Entah bikin airnya ini larut atau mudah keluar dari campuran bensinnya. Ya wes lah, gitu aja wes kayaknya. Nggak mau bahas panjang-panjang. Yang lain ini ya uji Honda engine cleaner yang kedua ya. Uji 0-100. Sekarang sudah 2 tutup botol ya. Tadi awal-awal penulis isi tutup botol, coba putar 1 putaran, terus isi bensin 2 liter. Sekarang tambahi 1 tutup botol lagi. Jadi ini dosisnya sudah dosis pas. Kita lihat nanti catatan waktunya berapa. Kemarin 0-100-nya yang pertama 16,9 detik, yang kedua 17,5 detik. Nanti penulis coba 3 kali berapa lah 0-100-nya. Tapi ya itu inti bahasan penulis kali ini, kok bisa ada karat gitu loh. Penulis curiganya kena PRF turbo, karena PRF turbonya bereaksi dengan air ya, jelas ya, airnya jadi mecah gitu ya. Entah itu uap airnya sumbernya dari air yang masuk di tangki atau sumbernya dari uap bensinnya jadi lebih menguap, nggak tahu lah. Pokoknya itu sudah terjadi. Nanti penulis malam bakal menambahi sacrifice anode lagi ya, di tambal panci lagi ya, mungkin lebih rapat lagi. Enaknya dibersihkan pakai apa ya? Pakai kit mungkin, pakai lap sama bensin. Kalau pakai air
air asam, takutnya nanti pas netes ke tangki bensinnya air lagi lah. Ya wis lah, nanti penulis teruskan kalau sudah mau 0-100 saja. Karatun mungkin ya penulis mungkin pakai kit ya wis ya. Kit apa? Kit original kalau ada. Oh ya, sekarang ini kan impresi penulis juga ingin ngasih impresi pemakaian Honda Engine Cleaner yang kedua ya. Yang kedua ya. Gimana rasanya pakai engine cleaner ini setelah nggak keganggu? Jadi sebelumnya kan keganggu sama pemakaian Klinos dan BRF Turbo yang membuat apa? Kalau habis berhenti tenaganya oke, kalau habis digeber-geber tenaganya nggak enak. Ini sekarang nggak ada efek seperti itu, tapi ya nggak tahu lah ya, penulis sendiri nggak merasa peningkatan berarti sih ya. Ada peningkatan mungkin tapi sedikit ya. Biasanya kan apa, kalau yang namanya cleaner itu ngeklinnya kalau habis digeber ya. Ya lihat aja nanti habis digeber ini ada peningkatan atau enggak. Sebagai perbandingan kemarin sebelum pakai Honda Cleaner ini, catatan waktunya adalah 16,9 detik terbaik. Yang percobaan kedua adalah 17,5. Jadi 16,9 sama 17,5. Kalau Honda Cleaner ini bisa meningkatkan tenaga, maka harusnya akselerasinya akan lebih baik daripada 16,9. Penulis nggak tahu ini meningkat atau enggak. Feelingnya sama ya. Kalau sampai nanti 18 detik waktunya, maka ya Honda Engine Cleaner ini kurang baik. Wah, pas lampu hijau ya. Wis, maaf. Penulis akhirnya minggir dulu lah sebentar, daripada nanti berhenti tengah. Kan wis cepet banget ya. Cepet banget lampu nih. Penulis pakai sini aja cuan nih. Iya, nggak tahu ini catatan waktunya lebih baik atau enggak. Penulis coba 3 kali aja ya. Aduh, pliket kabeh habis pakai Honda Engine Cleaner, tangan lengket ya. Ya dari motor-motor tadi ya nggak ada yang bisa ngejar ya. Kayaknya makin lambat ya. Kayaknya makin lambat. Aduh. Kayaknya makin lambat ya. Ini juga tarikannya nggak enak. Kalau yang ini sudah nggak kena perilakunya Klinos lagi ya, jadi
nggak ada. Kalau berhenti lama tenaganya enak, terus kalau habis digeber-geber nggak enak, nggak ada kayaknya. Tapi ya kayaknya tadi lambat ya. Ya lihat dari dari jarak ke gerbangnya tadi, kecepatan 100-nya sampai di gerbang lambat ya. Dua kali lagi. Lagi merah. Sempat nututi enggak? Kalau nggak nututi ya minggir lagi. Nggak nututi wes. Depan ada mobil ini Pajero ya. Enggak, Toyota Fortuner. Nggak sempat, minggir lagi dulu aja. Nunggu lampunya merah. Kalau dari lampu hijau ini berhenti terus start lagi itu bahaya ya. Nah, wis merah, ambil posisi. Sini lagi. Yang moga-moga nggak ada yang di depan lagi. Toh yang di depan itu niatnya lambat ya. Kok kayaknya makin lambat ya pakai Honda Cleaner ini ya. Udah 2 kali loh ya. Yang kemarin pertama tok sama oli itu keitaran nggak oke ya, makasih. Jadi pertama tok sama oli Amsoil Signature itu ya bisa 16,9 detik lah, itu lumayan bagus ya. Nah, kali ini sudah pakai Honda Engine Cleaner, rekomendasinya rider tua ya, Tananton. Lihat gimana reaksinya. Yang kedua tadi kayaknya udah lebih cepat dari yang pertama ya. Yang kemarin pertama malah lebih cepat. Tapi penulis nggak pernah ngerasakan lagi enaknya seperti ketika lagi habis pakai sadu revitalizan ya. Habis pakai sadu revitalizan itu enak banget rasanya. Lampu merah, nututi gak? Jadi waktu habis pakai sadu revitalizan, wah tarikan enak, nggak kayak gini, jauh lebih enak. Betotannya mantep ya. Mesin juga terasa rapet banget. Oh, nggak ada tempat wis, terpaksa minggir, ngalah wis. Nggak ada tempat, ambil dari kanan juga nggak enak. Moga-moga kelihatan ya. Kelihatan nggak tadi? Ya wis lah, moga-moga kelihatan.
Nah, posisi ini terakhir, entah dapat catatan waktu berapa. Ini mungkin kali terakhir penulis coba Honda engine cleaner ya, karena ya nggak merasa butuh ya. Karena kalau pembersihan terhadap kerak kayaknya margarin lebih oke. Jadi margarin itu lebih mantap. Penulis lupa ya baca di mana kalau margarin itu punya daya pembersih. Aduh, dihalangi enggak? Oh enggak. Ya wes, apa ya, nggak tahu yang tadi berapa. Masa 17,5 lagi. Tapi yang jelas pertama tadi lambat ya. Yang pertama tadi lambat. Nanti malam wes penulis kasih ini apa jenenge apa klinos, penulis kasih klinos, terus besoknya eco riding nanti lihat dari rumah sampai kantor bisa dapat berapa. Karena kalau pakai klinos kayaknya nggak bisa dipakai kebut-kebutan, nanti cairan pelapisnya cepet hilang. Penulis masih kepikiran ini perlu nggak nyoba apa namanya minyak jarak ya, castor oil, perlu nggak? Karena ya namanya castor oil banyak yang ngomong menyebabkan gam ya. Nah, ini yang nggak tahu. Istilah buruknya adalah gam. Jadi kayak endapan. Tapi istilah baiknya adalah pelapis bening ya gitu ya, yang bisa membuat sisi-sisi piston itu rapat. Dan kalau sifat aditif bensinnya itu adalah melapisi, maka performa terbaik itu didapat bukan ketika pakai aditifnya. Jadi pakai aditifnya itu treatment, sama lah kayak pakai sado revitalizan. Kalau pakai sado revitalizan penulis sudah merasakan ya, tapi untuk oli mesin, campuran oli mesin itu oke, makin licin juga. Kalau untuk bensin ya mestinya jadi makin licin juga. Cuma ada yang menyarankan jangan. Penulis sendiri ingin coba karena lihat ada 3 produk ya, 3 produk sado yang untuk bensin yang ada revitalizannya. Tapi harganya amit-amit ya, 350.000, 250.000. Yang ngeceran 50.000 nggak ada wesan sekarang. Nggak ada wis. Karena memang belinya harus 3. Mungkin sekarang nggak jualan lagi, diganti EX 120. EX 120 nya harus beli 3 padahal. Untuk yang versi mahalnya ada XGR itu ya 1 250, 3 750. Ada yang sado AMC yang murah, ada yang 350.000, ada yang mahal yang berapa yang mahal 850, ambu lupa, 650 mungkin. Entahlah, penulis kayaknya nggak pakai sado lagi ya kalau
yang 50.000-nya nggak ada. Kayaknya mending anu ya, mending beli install boring pengganti ya, silinder dan piston pengganti ya, karena biaya penulis beli satu aja sudah pertama 50.000, yang kedua 150.000, total 200.000. Harganya silinder blok dan piston 260 sudah dapat. 300.000 wis banyak pilihannya. Itu dapat baru, barang piston fisik baru. Yang masih kepikiran itu adalah biaya gantinya berapa. Mungkin 150.000 biayanya. Terus tambah oli mesin, tambah kulannya. Cuma ada satu lagi pikiran penulis nih. Sekarang motornya penulis tuh problemnya cuma fuel dulu sentok. Nanti kalau habis diganti pas jadi muncul masalah lain. Ya itu yang penulis takutkan. Jangan sampai pengen benahi fuel dilution jadi muncul masalah yang lebih berat gitu. Kayak apa misalnya nggak ada masalah kebocoran kulan, karena ya sampai sekarang loh habis penulis isi air itu gak kurang belas. Jadi kan penulis isi air sampai agak penuh ya, nggak berkurang belas sampai sekarang. Oli ya volumenya nggak turun, jadi makanya penulis ragu-ragu ya pengen nyoba yang solusi bongkar itu. Soalnya masalahnya cuma itu motor penulis, cuma fuel dilution. Masalah ya itu juga kalau nggak diperbaiki penulis terpaksa harus ganti oli 5 kali lebih sering ya kalau olinya nggak pas. Harga oli juga kalau di total bisa untuk beli blok piston. Wis bola wis. Apa? Wis gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR-nya bersihkan ya. Bersihkan tutup bensin.